Besti, kalian sudah punya sepeda listrik nggak ya? Aku belum nih. Jadi ceritanya, tiap hari aku tuh sekolahnya diantar, pulangnya juga dijemput. Kadang aku juga digojekin. Soalnya sekolahku tuh agak jauh, 15 menit dari rumah kalau naik sepeda motor. Terus suatu hari aku ditawarin mama bakal dibeliin sepeda listrik aja biar bisa berangkat sekolah sendiri. Dan aku jawab gak mau mah. Soalnya ya gitu Besti, kalau pagi pas berangkat sekolah tuh sebenarnya aku masih ngantuk. Jadi pas dibonceng naik motor aku tidur aslinya. Terus pas pulang sekolah aku udah capek bingits dong karena pulangnya sore. Takut nanti kalau naik sepeda sendiri aku jatuh karena udah kecapean sekolah seharian. Kalau kalian gimana Besti? Kalau ditawarin gitu, apa mau berangkat sekolah sendiri naik sepeda listrik? Oke, topoki pesanan kalian is ready. Chan. Besti, kalian pernah mandi bola nggak ya? Tapi di tempat mandi bola yang luas bingit. Sebenarnya aku rada takut sih. Soalnya pernah ada cerita loh, ada ular yang sembunyi di bawah mandi bola itu. Kan bahaya, ntar bisa gigit kaki kita. Jadi ceritanya, suatu hari aku diajak rekreasi di mall yang ada wahana-wahananya gitu. Terus aku ke mallnya itu bawa duit dong, sisa uang saku sekolahku yang udah aku kumpulin berbulan-bulan. Biar kalau pas ada jajanan atau permen atau es-es gitu, aku bisa beli sendiri tanpa minta mama papa. Soalnya kalau minta mereka tuh kadang gak dibolehin akunya. Nah, uangnya itu agak-agak recehan, 1.000, 2.000, 5.000, beberapa lembar deh pokoknya. Itu langsung aku gulung gitu aja, terus aku masukin ke kantong saku rok aku. Jadi aku gak pakai dompet ya, gak pakai tas juga, biar simple gitu aja. Nah terus kan happy bingits diajak ke mall main di wahana-wahana. Nah pas habis keluar dari wahana mandi bola, aku mau beli jajan. Aku rogoh lah saku rokku. Besti, uangnya gak ada. Kayaknya masuk ke kolam mandi bolanya itu, tapi kan itu luas bingit. Dan gak mungkin juga aku minta beli tiket mandi bola lagi ke mama. Pastinya nanti dimarahin. Kan tadi udah main mandi bola, lanjut main yang lain aja soalnya kita mau pulang. Aku sedih bingit Besti. Itu kan tabungan aku, berbulan-bulan aku ngirit jajan di sekolah biar bisa jajan di mall. Dan sekarang malah hilang. Sumpah pengen nangis tapi ada mama papa. Ini ya cemilan kalian, puding aku melo is ready. Jan. Besti, pernah nggak kalian ikut persami perkemahan Sabtu Minggu? Jadi ini kisah nyata dari Besti aku. Ceritanya, sekolah dia sedang mengadakan persami di sebuah taman 2 hari 1 malam. Dan saat malam tiba, tepatnya jam 11 malam, mereka harus jurit malam, berjalan menyusuri taman. Dan tamannya itu emang luas bingit. Berangkatnya juga harus per regu, nggak boleh bareng dengan regu lain. Terus pas giliran regunya Besti aku nih, mereka biar nggak merasa serem karena di sana gelap bingit. Jadi mereka ngobrol dengan suara keras. Tiba-tiba salah satu dari mereka melihat ada putih-putih tergelantung di sebuah ayunan. Terus dia nunjukin ke teman-temannya. Mereka takut dan panik dong. Jadi langsung putar balik dan lari. Sampai di base camp mereka cerita ke kakak pembina. Dan katanya itu penghuni taman sini. Makanya kalau di tempat asing jaga omongannya, perilakunya, jangan sampai merusak rumah dia. Dia tidak akan muncul kalau dia tidak terusik atau terganggu. Coba direnungkan lagi deh, kalian tadi ngapain aja? Kata kakak pembina. Ya bener aja, tadi emang regunya Besti aku tuh berisik dan ngomong an gitu. Serem kan jadinya. Oke, kentang goreng McD is ready. Jan, rasanya amazing. Besti, kalian pernah nggak ujian dadakan? Aku pernah Besti, dan aku nggak belajar. Menangis bombay kan jadinya. Ya udah, akhirnya aku memutuskan untuk melakukan ritual seperti biasa, yaitu menyontek. Namanya Naura, anak paling pintar di antara circleku yang lain. Satu kelas akhirnya nyontek dia. Dan si Naura juga baik sih, mau nyontekin kami semua. Tapi waktu itu hati nuraniku berkata, belum tentu loh orang yang ngasih contekan ke kita itu jawabannya benar semua. Jadi dari soal nomor 1 sampai 20, akhirnya aku cuma nyontek sampai nomor 10 aja. Sisanya aku cap-cip-cup sendiri. Terus waktu nilai ujian itu dibagikan, aku mengkaget dong karena semua teman kelasku dapat nilai 100 dari hasil menyontek jawaban Naura 100%. Lalu saat namaku dipanggil, ternyata aku dapat 50. Ini sate
Oke, jelly is ready kan. Es jelly Yakultnya juga. Bikin juga yuk. Besti, kalian pas hari pertama sekolah setelah kenaikan kelas datangnya pagi-pagi nggak ya? Itu loh buat rebutan bangku. Jadi ceritanya aku ini kan siswa telatan ya. Jadi aku datangnya telat bingit. Semua udah pada datang dan duduk manja di bangku idamannya. Cowok-cowok di deretan belakang dan cewek-cewek di tengah yang badannya mini-mini ambil bangku barisan depan sendiri. Nah, aku kebagian bangku yang depan sendiri tepat di depannya meja guru. Soalnya sisa itu aja. Jadi nggak bisa nyontek dong ntar kalau duduk depan meja guru. Terus bel berbunyi dan wali kelas kami datang. Ternyata tempat duduk kami di rolling. Gara-gara bu guru nggak mau anak-anak cowok duduk di belakang semua, ntar rame. Jadinya rejeki besti. Bu guru akhirnya naruh aku di bangku tengah. Alhamdulillah. Nanti bisa nyontek dan nyemil saat pelajaran deh. Oh hey, es potong pop ice is ready kan. Bikin juga yuk.